Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya dosen tetap Prodi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Investasi. Dalam mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DI, yaitu Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Untuk delivery sendiri, yang saya lakukan dalam pembelajaran yaitu menjelaskan materi perkuliahan yang saya ampu, di mana terdapat dua cara, yaitu melalui tatap muka di ruang kelas Universitas Pamulang dan melalui e-learning menggunakan web mentari Universitas Pamulang. Untuk pendekatan interaction yang saya lakukan yaitu bagaimana saya menjalin interaksi secara langsung kepada peserta didik di mata kuliah ini. Dan untuk pendekatan assessment saya gunakan untuk mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah Manajemen Investasi. Mata kuliah ini hadir untuk membekali mahasiswa Universitas Pamulang untuk meningkatkan pengetahuan secara luas atas manajemen investasi. Mata kuliah Manajemen Investasi adalah mata kuliah yang didapat di semester 7 dengan jumlah 2 SKS atau 14 pertemuan. Adapun pencapaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep manajemen investasi. Mahasiswa diharapkan menguasai metode perhitungan return dan juga risiko dalam portofolio investasi. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun laporan evaluasi kinerja yang tepat dalam analisa investasi. Adapun materi yang dibahas dalam mata kuliah manajemen investasi adalah konsep manajemen investasi, aset keuangan, reksadana, pasar keuangan, perdagangan sekuritas, return dan risiko investasi, diversifikasi portofolio, memilih portofolio optimal, metode portofolio optimal, analisis dan strategi saham, efisiensi pasar, dan evaluasi kinerja investasi. Untuk mendukung mata kuliah ini terstruktur, saya menggunakan buku ajar modul Team Teaching dengan referensi buku karangan Tendelin dengan judul Analisa Investasi dan Manajemen Portofolio. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah menggunakan metode ceramah, di mana saya bisa menjelaskan secara langsung materi kepada peserta didik. Dan saya juga menggunakan metode student centered learning, di mana mahasiswa didorong untuk aktif mencari, menganalisa, membahas, mempresentasikan, dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan dan keterampilan terhadap mata kuliah melalui interaksi dan juga diskusi. Dalam proses pembelajaran terdapat kontrak mahasiswa yang sudah saya sampaikan kepada mahasiswa pada awal pertemuan, yaitu mengenai kehadiran 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Demikian aspek yang sudah saya sampaikan terkait mata kuliah Manajemen Investasi. Setelah ini saya akan menampilkan sebuah proses pembelajaran secara real yang saya lakukan di dalam kelas yang saya unggah dalam channel YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam. Hari ini kita akan bahas mengenai pasar keuangan, ya, di materi sebelumnya, ya. Jadi kita bahas mengenai investasi di pasar keuangan. Nah, untuk materi pembahasan ini kita sesuaikan dengan ya dari pembelajaran yang sudah ada, dan kita poin-poinnya akan bahas adalah pertama mengenai definisi pasar keuangan.
ketiga adalah fungsi dari pasar keuangan. Yang keempat adalah manfaat pasar keuangan. Kelima, poin instrumen pasar keuangan. Dan yang keenam adalah jenis pasar keuangan serta peran pasar keuangan dalam kegiatan atau manajemen investasi. Nah, apa sih harapan dari melakukan atau pembelajaran materi hari ini? Jadi kita ataupun dari ibu kepada kalian sebagai mahasiswa yang ingin mencapai mahasiswa mampu memahami menjelaskan apa sih peran dari pasar keuangan dalam kegiatan investasi dan juga manajemen investasi. Kita bahas dari sisi poin yang pertama adalah definisi pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koperasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan juga pembelian dalam bentuk sekuritas. Sekuritas berarti banyak ada saham, ada obligasi salah satunya. Nah, ini adalah mengenai bahas pasar keuangan. Ini penting teman-teman dalam memahami hal tersebut. Nah, apa saja ciri-ciri dari pasar keuangan? Yang pertama ada pemenuhan jangka pendek atau pemenuhan dana jangka pendek. Masih ingat jangka waktu dari kegiatan investasi ada berapa? Dua atau tiga? Tiga. Apa saja yang pertama? Jangka pendek. Kedua, jangka menengah. Yang ketiga, jangka panjang. Jangka pendek sekitar berapa tahun? Di bawah 1 tahun. Jangka menengah? 1 tahun sampai 3 tahun. Jangka panjang? 3 tahun sampai 10 tahun. Itu adalah dari jangka waktunya. Jadi untuk pasar keuangan itu berarti instrumen yang jangkanya adalah jangka pendek, jadi kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah mekanisme pasar uang ditekan untuk mempertemukan pihak yang kelebihan dana dan juga yang membutuhkan atau memerlukan dana. Jadi yang punya modal dan juga yang memerlukan tambahan modal. Berarti itu adalah sisi investor dan juga perusahaan investasi atau perusahaan yang menerima sisi investasi. Pasti menemukan hal tersebut. Yang ketiga, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Artinya boleh bertransaksi dimanapun tapi harus mengikuti syarat dan ketentuan dari sisi pasar keuangan. Yang keempat adalah pelaku pasar uang. Pelakunya siapa aja? Ada bank, terus ada yayasan, lembaga pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, apalagi asuransi, masyarakat juga ikut dalam proses pasar keuangan. Jadi boleh siapapun masyarakat untuk melakukan proses investasi pasar keuangan. Jadi bukan hanya pihak tertentu atau perusahaan tertentu, tapi siapapun masyarakat yang memiliki modal atau dana bisa melakukan investasi di pasar keuangan. Ini poin. Nah, ini adalah poin yang ketiga mengenai fungsi pasar keuangan. Di mana fungsi ini berhubungan dengan fungsi ekonomi. Karena kita bahas investasi berhubungan dengan pasar keuangan, berarti ada kegiatan ekonomi baik dari sisi investor atau perusahaan investasi atau mungkin dari sisi mungkin ada kegiatan itu. Yang pertama adalah pasar menentukan harga aktiva yang diperdagangkan melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Berarti kalau ada pertemuan antara penjual dan pembeli, berarti ada kegiatan tadi, penentuan harga dari aset investasi, instrumen
dari perusahaan, dari pasar keuangan, dari sisi pangsa pasar gitu. Jadi ada penentuan dari sisi harga tersebut ya. Yang kedua, pasar keuangan menyediakan suatu mekanisme bagi investor untuk menjual aktiva kewajiban. Artinya apa? Berarti dari sisi pasar keuangan ya, bagi perusahaan yang memerlukan dana tambahan, kondisi darurat atas kewajiban yang tinggi dan lainnya, boleh membuka di pasar keuangan. Karena tadi pasar keuangan bisa diambil ketika ada dana darurat yang diperlukan dari sisi investasi. Makanya mempertemukan mana perusahaan yang memerlukan dana investasi, mana juga investor yang ingin berinvestasi ya, aku bisa misalkan memperluas memperluas sisi perusahaan, produknya dan lainnya. Itu dari sisi hal tersebut ya. Berikut fungsi yang ketiga, nah ini adalah kemampuan untuk menurunkan biaya transaksi, biaya pencarian dan juga biaya informasi ya. Artinya apapun bentuk investasi bisa cari di pasar keuangan karena informasi mengenai transaksi keuangannya ya, harga dari instrumennya itu bisa dapat dari pasar keuangan ya. Itu adalah fungsi dari pasar keuangan. Poin berikutnya ada manfaat pasar keuangan. Yang pertama adalah sebagai fasilitator dan juga mediator dari sisi perdagangan ya, instrumen yang dijual dari sisi jangka pendek ya. Jadi untuk yang memerlukan ya, yang ingin tahu informasi mengenai instrumennya seperti apa, ini bisa melalui pasar keuangan. Dicarikan informasi bentuknya yang apa, jenis instrumennya seperti apa. Oh, tapi harus berarti berjangka pendek, punya modal atau dana investasinya berapa, ini bisa dicarikan. Mediasinya, fasilitatornya ya, dicarikan menengah sampai hasil ya, nilai yang dicapai. Yang kedua adalah sebagai sumber dana ya, untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan dana investasi atau sebagai ekspansi perluasan ya. Sudah pasti di pasar keuangan dana darurat atau kondisi perusahaan yang darurat dari sisi keuangan tadi sebagai modal tambahan ya, yang diperlukan bisa mencari dana investasi melalui pasar keuangan. Yang ketiga adalah sebagai fasilitator dan mediator kegiatan investasi di luar negeri. Berarti bukan hanya secara ya, internal ataupun sisi ya pemerintah saja, tapi bisa keluar negeri terhadap sisi investasi. Berarti banyak perusahaan-perusahaannya yang dicari ya itu. Jadi perusahaan mana yang ingin dicari, apakah ada di dalam negeri atau di luar negeri. Perusahaan yang perlu dana investasi dari jangka pendek, yang itu gambaran dari sisi hal tersebut ya. Poin berikutnya ada instrumen pasar keuangan, ada saham ya, ada reksadana ya, ada obligasi dan juga derivat ya. Itu salah satu contoh instrumen dari pasar keuangan ya. Nah, berikut adalah jenis-jenis pasar keuangan. Ada pasar uang, pasar modal, pasar obligasi ya. Ini adalah jenisnya. Kadang masih ada beberapa. Kita ambil sampelnya. Pasar uang, pasar keuangan, artinya pasar yang ya berarti menjual atau membeli, jual beli ya, instrumen yang berjangka pendek ya. Contohnya apa di sini? SBI apa
tentang pergerakan harga aset, tren, dan juga sentimen pasar. Ya, jadi salah satu peran yang penting dalam sisi pasar keuangan yang bisa diambil informasinya, ya, baik dari investor, ya, ataupun perusahaan-perusahaan, ya, ini adalah mencari informasi harga terhadap sisi instrumen atau aset-aset investasi. Itu ada informasinya yang diperlukan tersedia. Ya, dapat dari mana? Ya, informasi itu, ya, ada trendsnya, ya, ada bentuknya, ada informasi, ya, tentang harganya. Kira-kira mana yang harganya lagi bagus, mana yang harganya masih, ya, karena kategori rata-rata, mana kondisi harga yang misalkan di bawah, ya, rata-rata pasar. Nah, ini, ya, ada dari sisi tersebut, ya. Ada tren, ada sentimen pasar, ya, berarti ada perubahan-perubahan di pasar terhadap sisi instrumen. Bisa terjadi nggak? Bisa. Yang tren sekarang lagi apa? Instrumen mana yang lagi disukai? Apakah obligasi, saham, atau reksadana? Ya, itu aja nanti ada informasinya. Kira-kira, ya, dari sisi tren itu, ya, perusahaan mana yang lagi senang atau lagi bagusnya? Nah, itu ada gambaran hal tersebut, ya, dari sisi kondisi pasar, ya. Membantu investor dalam memantau perkembangan dan juga membuat keputusan investasi. Sudah pasti, ya, kalau sudah memantau perkembangan berarti belajar yang namanya apa? Kenal? Kalau mau menyebarkan dana, bentuknya instrumennya apa, perusahaannya pilih yang mana, namanya apa? Diversifikasi portofolio. Masih aja masih ikut, ya, belajar mengenai diversifikasi portofolio. Ya, kira-kira di pasar keuangan diterapkan diversifikasi portofolio mana? Ya, berjangka pendek tapi paling tidak menghasilkan. Mana instrumen yang bisa berkembang, mana instrumen yang, ya, belum bisa berkembang dengan baik. Nah, itu gambaran kita melakukan diversifikasi portofolio, ya. Kalau diversifikasi portofolio berarti menerapkan dari teorinya siapa? Kira-kira teorinya siapa? Masih ingat gak? Ya. Yang apa bahasanya? Berarti teorinya siapa? Markowitz. Ya, itu diterapkan diversifikasi portofolio. Teorinya Markowitz ini, ya, untuk memantau perkembangan dan juga keputusan investasi, ya. Berikutnya, dari sisi peran ada akses instrumen investasi, ya. Melalui pasar keuangan, investor dapat mengakses berbagai instrumen. Nah, berarti dapat informasi, ya, dapat gambaran, dapat bentuknya. Kira-kira instrumen apa yang diperdagangkan? Ya, berarti ada saham, berarti jangka pendek, obligasi jangka pendek, ya, reksadana juga jangka pendek, ya, jenisnya, ya, dan dilakukan tadi sama diversifikasi portofolio dan juga manajemen risiko. Ya, ingat risiko itu apa? Risiko berarti sama return. Kalau risiko itu apa? Kira-kira?
cenderung adalah jangka pendek, otomatis dari sisi risiko juga lebih kecil. Tapi bukan berarti tidak ada, ya bisa terjadi. Makanya bagaimana perusahaan atau investasi melakukan manajemen risiko, ya. Jadi semua yang penting diterapkan dari sisi manajemen risiko. Ya. Berikutnya dari peran ada penetapan harga aset. Ya. Pasar keuangan, ya, berperan dalam menentukan harga wajar suatu aset. Ya. Jadi harga wajar terhadap sisi instrumen. Ya, satu instrumen itu harus dicek kira-kira harga wajarnya masuk atau tidak, harganya di bawah atau tinggi, ya, berarti di bawah pangsa pasar atau tinggi atau di atas pangsa pasar. Ya, itu bisa dilihat. Misal di bawah itu ada indikasi apa? Kenapa bisa? Ya, di bawah indikasi harga pasar. Ya, apakah ada unsur tertentu, ada risiko tertentu, atau ada masalah internal dari sisi perusahaan atau keuangan? Ya, kalau misalkan tinggi, ya, juga dilihat apakah memang bagus dari sisi perusahaan, atau ada kegiatan lainnya. Ya, yang mungkin bisa terjadi. Makanya dari sisi lembaga, ya, yang pernah dipelajari dan lainnya, ya, bahwa ada indikasi-indikasi yang bisa menunjukkan, ya, kenaikan harga, yang di markup, harganya tidak sesuai, ya, harganya dinaikkan padahal dari sisi harga perusahaan belum masuk. Nah, itu bisa terjadi. Makanya dilihat dari sisi nilai wajar terhadap aset atau instrumen. Ya. Menggunakan apa? Dari sisi nilai wajar. Belajar mengenai nilai wajar itu belajar mengenai apa? Kira-kira kalau ingat materinya terhadap penilaian terhadap sisi investasi. Ya, kalau kalian ingat berarti ada analisis fundamental, ada analisis teknikal. Ya, dua analisis tradisional yang bisa dicari untuk menentukan ini harganya wajar atau tidak. Ya, selain menggunakan metode modern, ya, yang analisis dan klasifikasi. Nah, analisis fundamental dan teknikal ini bisa menentukan harga wajar.